Sekai harapan untuk mencintai sudah kasih berlalu, tinggalkan kenangan kau dan aku. Saya sangat prihatin dengan kondisi putri ibu. Ya, saya dokter. Sekarang dokter lihat. Saya ingin membuktikan apa yang saya lihat dan saya alami. Dia sehat, dok. Tidak seperti yang sandiwarakan di depan dokter.
Setan, kamu jahat! Kamu bodohi saya! Kamu menjebak saya! Siapa sebenarnya yang jahat, Rin? Hah? Siapa sebenarnya yang membodohi? Hah? Kamu jahat! Saya benci kamu! Benci! Siapa yang sebenarnya membodohi? Bukan saya, tapi kamu! Kamu sudah lama membodohi saya sehingga saya putus dengan Santi. Kamu ngerti? Sekarang ibu kamu bodohi. Saya, dokter, dan semua orang yang pura-pura sakit. Saya tidak mau hidup dengan orang penipu seperti kamu. Sekarang ambil barang-barang kamu dan saya tidak mau hidup satu atap lagi dengan kamu. Setan, Noel! Setan! Rina. Setan, Bang! Sudah. Sana kamu. Bangsat kau! Setan! Aku kaya! Kaya! Mama, kita berhasil, Ma. Kita bisa beli semua apa saja di dunia ini. Akhirnya harta kekayaan Dery semua jatuh ke tanganku. Mama, kita kaya raya, Ma. Kita berhasil. Kamu bilang ada kabar gembira. Pasti soal proyek kamu yang berhasil. Bukan, San. Tapi tentang kamu. San, sebentar lagi saya akan bebas dari Rina. Saya akan resmi cerai dari dia. Rina lagi sakit, Her. Kamu nggak bisa menceraikan dia. Dia sehat, Santi. Dokter, perawat, ibunya tahu kalau Rina itu cuma bohong. Pura-pura sakit. San, sekarang Rina nggak bisa lagi memisahkan kita. Kamu serius? Iya. Sekarang kita minta izin sama Kak Dery. Kita temui dia. Kalau kita mau kawin, kita harus minta izin dengan Kak Dery. San, saya yakin Kak Dery pasti senang mendengar berita ini. Dia pasti senang kalau mendengar adik yang sangat dicintainya akhirnya menikah dengan seorang pria yang dicintai. Santi. Mau kan kamu jadi istri saya? Kita nggak perlu khawatir, Ma. Dery sudah memberikan semua harta kekayaannya sama Donna. Semua akan jadi milik Donna. Dan Santi cuma mendapatkan 5% dari keuntungan bersih perusahaan. Kita bilang aja perusahaannya rugi. Dia bisa apa? Iya. Don, papamu bagaimana? Tenang, Ma. Polisi pasti tidak akan mengira kalau di rumah seorang pengusaha besar seperti Dery ada buronan yang bernama Yance sembunyi. Tapi kamu harus tetap hati-hati. Jangan sampai ada orang lain yang tahu. Jangan khawatir, Ma. Donna punya rencana buat Papa. Nanti kalau semuanya sudah tenang, Papa akan Donna seludupkan ke Eropa. Eropa? Iya. Dan kalau urusan Dery sudah selesai, kita nyusul Eropa, Eropa. Papa kalau perlu apa-apa, bilang aja, ya. Yang Papa butuhkan adalah kebebasan. Papa bisa pergi kemana saja yang Papa suka. Donna ngerti, Pak. Tapi Papa harus nunggu dulu.
Yang penting sekarang papa santai aja dulu di sini sampai keadaan di luar sana tenang. Ya. Oh ya, apa polisi sudah nanyain kamu? Polisi sangat mempercayai reputasi Donna sebagai istri Mas Dery. Seorang istri pengusaha terhormat nggak mungkin menyembunyikan penjahat di rumahnya. Rupanya Bapak saat ini sedang dalam keadaan baik untuk kami lakukan suatu tindakan operasi. Iya, Bagaimana Bapak? saya bersedia, dokter. Dokter, kenapa suami saya harus dioperasi? Sebab menurut tim kami, tindakan operasi sangat diperlukan sekali untuk mencegah supaya penyakitnya tidak tambah berat. Selamat siang dokter. Selamat siang. Oke, silakan. Pak Dery. Heru. Sebaiknya kita nggak usah saling bermusuhan, Donna. Kita nggak ada hubungan apa-apa. Saya senang waktu mendengar sebenarnya kamu itu bukan saudara kandung saya. Heru, sudah cukup. Jangan ada keributan di sini. Maaf Kak Dery, saya kemarin memang bukan buat ribut. Tapi mau menyampaikan kabar gembira buat Kak Dery. Saya ingin menikahi Santi. Menikahi Santi. Lalu bagaimana dengan Rina? Saya dengan Rina dalam proses perceraian. Saya ditipu habis-habisan Kak Dery. Saya kira setiap laki-laki harus hati-hati memilih wanita untuk jadi pendamping hidupnya. Apalagi kalau nggak mau diakalin untuk sepanjang hidup. Saya yakin Santi nggak mungkin seperti itu. Sebagai kakak, saya selalu mendukung apa yang menjadi pilihan Santi. Terima kasih Kak Dery. Terima kasih Kak. Ya, selagi saya masih hidup, saya ingin pernikahan kalian dilakukan secepatnya. Sebelum saya operasi. Maaf Pak Dery, saya cuma mau mengingatkan bahwa kondisi Bapak itu... Iya, saya tahu. Santi adalah adik saya satu-satunya. Setelah dioperasi, saya tidak tahu apakah saya bisa selamat atau tidak. Kak Dery. Gak apa-apa. Keinginan saya saat ini cuma satu. Saya ingin melihat adik saya bahagia. Don, ada apa sih, Don? Heru mau kawin sama Santi. Loh, harusnya kamu gembira kalau Santi mau kawin sama Heru. Dia pasti tinggal di rumah Heru. Dan kamu bisa menguasai Dery sepenuhnya. Kamu akan jadi ratu di rumahmu sendiri. Kayak mama nggak tahu Mas Dery seperti apa sekarang. Mas Dery selalu ngerecokin Donna, mah. Minta dilayanin, diurusin, diopenin. Mas Dery tergantung sepenuhnya sama Donna. Belum lagi siapa ngurusin Sisi sama Tobi. Waktu Donna habis, mah. Donna nggak punya kesempatan lagi untuk main-main keluar.
shopping, main kartu sama teman-teman. Dona kan bukan budak, Ma. Dona nggak mau hidup Dona terpenjara seperti ini. Kamu kan akan mendapatkan semua keinginanmu setelah Dery mati. Awet juga nyawanya. Udah sekarat, sekarang malah seger lagi. Sabar. Mama yakin Dery nggak akan lama hidup. Kalau kamu nggak tahan, kita bisa cari cara lain. Kartu mati. Racun. Selamat ya. Terima kasih, Ton. Selamat. San, selamat ya. Saya berdoa semoga kamu sama Heru selalu bahagia. Makasih. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Pak Didi. Terima kasih, terima kasih. Bagaimana Pak? Sudah sehat? Wah, alhamdulillah sudah agak enakan. Karena hal inilah yang saya tunggu-tunggu selama ini. Terus gimana? Urusan Bapak masih Lama aja masih kerja. Selamat ya. Terima kasih. Akhirnya kita bisa sendirian, San. Saya dengan kamu. Tapi saya ingin bisa cepat kembali ke Jakarta loh, Her. Sisi dan Tobi butuh kita. Jangan khawatir, San. Kan ada Kak Dery. Paling lama juga 5 hari kita pergi. Papa kan janji mau nyeritain Pangeran Kodok. Kan sudah diceritain sama kakak kamu. Ke Sisi cepet-cepet ceritanya. Iya, hah? Habis kamunya ribut terus sih. Enggak, ribut. Sudah, Papa yang cerita. Ayo sana, naik sana. Sik. Aduh. Tapi di situ dong. Di sini. Sudah naik. Sisi, naik sini. Sudah, kamu jangan ribut. Mau cerita apa enggak? Hah? Ayo sini. Ayo sini, cepat. Aduh, apa-apaan sih nih? Nanti kotor tempat tidur Mama. Aduh, ini kan kamar Mama, nanti kotor. Ayo kalian balik ke kamarnya. Jangan di sini dong, ini kan tempat tidur Mama. Enggak Papa mau cerita. Loh, aduh Pak, suruh dong mereka balik ke kamarnya. Ini kan, aduh, jangan dimanjain begitu dong anak-anak. Dona, saya sudah janji sama mereka. Dongengin bukan dimanjain. Ya, pada zaman dahulu kala ada sebuah kerajaan yang megah sekali dan indah sekali. Rajanya itu sedang bersedih hati karena pangeran pengganti dia itu hilang, diculik orang. Halo, Mama, Dona. Ya, lagi suntuk mah. Anak-anak makin susah diatur. Apalagi Mas Dery. Kamu capek? Bukannya capek lagi, Mah. Tapi makan hati. Mas Dery seharian kerjanya cuma ngurusin orang lain. Sampai nggak bisa ngurus diri sendiri.
Kalau begini terus-menerus, Dona bisa gila, Ma. Mama bisa ngerti karena Mama sendiri pernah mengalaminya. Iya, tapi Mama kan lebih enak. Biar tua Papa Bimo masih bisa mesra sama Mama. Nggak seperti Mas Dery, Ma. Dia nggak bisa apa-apa. Loyo, letoy, impoten. Dona jengkel, Ma. Dona kan masih muda, Ma. Masih pengen. Kacau deh, Ma. Dona udah nggak tahan lagi. Apalagi Mas Dery kerjanya tiap hari cuma main sama anak-anak. Mama ini gimana sih? Kok malah ngetawain Dona? Habis Mama harus bagaimana? Dona mau cari pacar lagi. Jangan goblok. Umur Dery tinggal beberapa bulan lagi. Kalau sampai terjadi lagi seperti Ken, dan Dery tahu, kamu bisa gigit jari. Dery bisa mengubah surat wasiatnya sewaktu-waktu. Dona udah nggak tahan lagi, Ma. Kamu harus tahan. Untuk mendapatkan apa yang akan kamu terima dari Dery, kamu harus bisa menahan diri. Neraka, Ma. Ini neraka. Hidup Dona seperti dalam neraka. Nanti kalau Bapak nanya, bilang saya pergi ke salon, ya? Iya, Nya. Sisi, Tobi, Mama pergi dulu ya. Yuk, Pak. Nggak kena lagi. Ayo, kok bisa nggak? Susah. Hah? Kak gantian dong. Wah, sini, Nih. sini. Sini Papa ajarin. Sekarang Pobi ya gilirannya ya. Ini caranya. Tangan kamu di sini, yang satu di sini, kakinya buka dong. Kakinya buka. Lihat sasarannya ya. Lihat ya. Lihat bolanya. Oke, 1, 2, 3. Dus! Ya. Ya. Apa? Biar siang ambil ya, Pak? Biar. Enggak. Biar si siang ambil. Ya sudah, kamu haus. Ayo minum yuk. Ayo minum, ayo. Dona. Siapa ya? Kamu lupa. Saya Jimmy.
temenan sama kamu dulu. Jimmy. Aku ingat sekarang. Apa kabar? Baik. Gimana kabar kamu? Baik. Tinggal di mana sekarang? Masih dulu, Menteng. Menteng. Aduh, orang dulu dong. Iya. Ngomong-ngomong udah kawin belum sih? Saya Iya. belum. Susah cari cewek sekarang. Terus ngapain kamu kesini? Saya ada perlu sedikit. Biasa. Bentar ya, aku bayar dulu. Oke. Udah, Mbak. Sudah, Mbak. Udah. Tanda tangan dulu ya, Mbak. Makasih ya. Iya, sama-sama ya. Papa, bangun dulu dong, Pak. Tolong dong, rodanya macet nih. Apa sih, Tobi? Rodanya macet. Macet. Iya. Tumben, biasanya kamu minta tolong sama Kak Sisi buat turun mobilan. Kak Sisi gak ada, Pak. Nggak ada di kamarnya. Gak ada. Ada. Gak ada. Nggak ada. Iya. Di luar, di kamar mandi, di kamar, di belakang. Gak ada. Yang benar. Benar, tadi waktu kita minum Kak Sisi kan masih di luar. Ya sudah. Ya, kita lihat. Ayo. Si. Kak Sisi. Sisi. Kak Sisi. Kak Sisi. Sisi. Kemana ya? Barangkali Kak Sisi masih nyari bola, Pak. Ayo kita lihat. Yuk. Sisi. Si. Loh. Kok ditinggal di sini? Ini kan punya Sisi kan? Iya. Nah, biasa-biasanya dia ninggalin mainan. Si. Kak Sisi. Si. Hah, kok gelap? Si. Kak Sisi. 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 Si. Pak, sini deh, Pak. Ada apa? Kok piring makan kita ada di sini sih? Yes. Gudang ini ada penghuninya. Maksudnya? Pak Dery tidak tahu? Saya hampir tidak pernah masuk ke sini, Pak Lenan. Saya mengerti. Satu yang saya khawatirkan. Putri Bapak mempergoki penghuni gelap ketika sedang mencari bola. Karena ketakutan, dia membawa putri Bapak pergi. Maksud Letnan, Sisi diculik. Ya, kenyataannya begitu. Bapak jangan khawatir. Perkawinan kami kurang mulus. Pengacara saya sedang mempersiapkan tuntutan untuk cerai. Sorry. Oh ya, sekarang cerita dong tentang kamu. Kamu lagi ngerjain apa? Gimana?
Saya masih sama kayak dulu. Masih di bank, masih main basket, tapi saya sekarang latih. Ngomong-ngomong, ada sesuatu pada diri kamu yang belum berubah. Kamu masih cantik. Terima kasih. Yang jadi pertanyaan buat saya, apa suami kamu sadar kalau mencari istri seperti kamu tuh susah? Nggak sadar kan ini? Saya harus berterus terang pada Pak Dery. Sisi meninggal. Tenang, Pak. Sabar. Sabar. Kami belum menemukan putri Bapak. Tapi kami telah mendapatkan beberapa bukti bahwa pelakunya adalah mertua Pak Dery sendiri. Mertua saya. Ayah dari istri saya. Enggak. Bukan. Ayah dari istri saya sudah meninggal 12 tahun yang lalu. Ayah istri Pak Dery sebenarnya bukan Bimo Laksono, tapi Yance atau Yan. Dia memakai banyak nama. Catatan kejahatannya ada pada kami. Jadi apa yang dikatakan Heru benar? Bahwa Donna bukan saudara perempuannya. Ya ampun. Kami sedang menyelidiki apakah istri Bapak terlibat dengan ini semua. Termasuk membantu Yance kabur dari tahanan. Pak, beri saya kesempatan untuk menyelesaikannya. Beri kesempatan saya untuk menanyakan kepada istri saya. Papa. Hei, dari mana kamu? Hah? Sisi mana? Papa ngomong apa sih? Kok tega-teganya kamu nyuruh ayah kamu menculik cucunya sendiri? Ayah kamu mana? Enggak, Pak. Ayo bilang ayah kamu mana? Enggak tahu. Sisi mana? Sakit, lepasin, Papa. Hei, sakit apanya? Dona, tunggu. Kamu belum jawab pertanyaan saya. Saya bilang mana ayah kamu, mana Sisi? Saya nggak tahu. Jangan gila. Nggak tahu apanya. Kok tega-teganya kamu sebagai perempuan? Tega kamu sama anak kamu sendiri. Saya nggak pernah tahu Sisi ada di mana. Lepasin. Saya bilang jawab, jawab. Saya bunuh kamu. Saya bunuh kamu. Saya bunuh kamu. Mana Sisi? Mana Sisi? Ayo kembalikan anak saya. Kembalikan anak saya. Ayo. Kembalikan. Halo, Mama. Dery mati, Ma. Barusan. Mama harus cepat ke sini. Sekarang, Ma. Donna takut. Ya, Mama segera datang. Sekarang. Ya, oke.
San, kamu kan udah janji nggak mau nelfon Sisi sebelum kita sampai di rumah. Sebentar aja. Perasaanku nggak enak. Kamu kan udah janji dengan aku. Iya, aku udah janji. Sekarang udah sampai rumah, aku mau telepon. Iya. Kamu tunggu di sini sebentar. Silakan Tuan Putri. Halo? Tolong, saya mau bicara dengan Sisi. Ya, sebentar. Ya. Halo, Santi. Ini Dona. Santi, kamu ada di mana? San, kamu harus segera ke sini, San. Mas Dery meninggal tadi malam. Sisi nggak ada, kabur. Santi, tolong saya, San. Kamu harus cepat ke sini, ya. San, kenapa San? San, kenapa San? Kenapa San? San, kenapa? Kenapa Kak Dery? Dery meninggal. Sisi kabur. Kapan Kak Dery meninggal? Di mana dia? Santi, Mas Dery kambuh. Semua ini salah saya. Harusnya saya nggak membiarkan Mas Dery menunda operasinya. Seharusnya saya ngotot, San. Di mana Sisi sekarang? Kabur kemana dia? Saya nggak tahu di mana Sisi. Baru tadi pagi saya tahu kalau Sisi nggak ada di kamarnya. Kasihan Mas Dery. Semua ini salah saya. Salah saya. Banyak kejanggalan pada kematian kakak Nyonya. Karena kemarin siang saya masih bicara dengan Pak Dery. Kelihatan masih segar, sehat, walaupun terguncang karena putrinya dibawa kabur orang. Jadi Sisi nggak kabur, Let? Almarhum Pak Dery yang nelpon saya. Melapor kalau anaknya Sisi tidak ada. Sedang di gudang ada bekas-bekas yang mencurigakan. Setelah kami cocokkan, ternyata pernah ditempati oleh Yan alias Yance, yang ayah kandung Nyonya Dona sendiri. Kemungkinan besar, Nyonya Dona, Nyonya Mara, terlibat dalam kasus ini. Mereka pasti menginginkan kematian Kak Dery dan Sisi. Mereka ingin menguasai harta kakak ipar saya, Letnan. Saya nggak peduli dengan harta, Letnan. Bagi saya yang penting adalah keponakan saya, Sisi. Saya minta tolong selamatkan dia, Letnan.
Thank you.